Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmansyah Ali Wardana, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Batanghari, Angkatan 5 Kelompok 4. Kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh yang memiliki nilai aneka. Tokoh tersebut yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nilai akuntabilitas. Pada Desember 2004, Indonesia dilanda tsunami. Aceh merupakan provinsi yang berdampak besar. Dengan akuntabilitas yang dimiliki Bapak SBY, beliau mendapat pengakuan dari PBB untuk strategi internasional penanganan tsunami dan juga membangkitkan kembali ekonomi daerah-daerah yang terdampak tsunami. Nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme yang dimiliki Bapak SBY adalah terbukti dengan setelah lulus dari Akabri pada tahun 1973 memperoleh lulusan terbaik dan kemudian melanjutkan studi militernya ke luar negeri. Nilai etika publik yang dimiliki Bapak SBY adalah model kepemimpinan yang karismatik dan komitmen dan konsekuensi dalam tugas pengabdiannya, baik dalam ucapan, sikap, dan perilaku, seperti penempatan kembali Indonesia menjadi peran penting di ASEAN. Nilai komitmen itu. Pada tanggal 16 Mei 2005, SBY mengeluarkan peraturan tentang standar pendidikan di Indonesia, seperti program belajar 9 tahun. Hal ini membuktikan kepedulian Bapak SBY terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi yang dimiliki Bapak SBY adalah ketika masih menjabat sebagai presiden, banyak kader-kader dari Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Tetapi, sebagai ketua umum partai dan presiden, beliau tetap berkomitmen memberantas korupsi. Sri Mulyani Indrawati, SE, MCS, PhD, lahir pada 26 Agustus 1962, adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Januari 2020 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Ia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sri Mulyani Indrawati merupakan satu-satunya menteri perempuan yang 2 kali menduduki jabatan yang sama pada kepemimpinan 2 presiden berbeda, zaman SBY dan Jokowi. Salah satu penghargaan terbaru diraihnya saat pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Bali, 13 Oktober 2018. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik 2018 se-Asia Pasifik. Karirnya dalam dunia pemerintahan yang begitu cemerlang membuat banyak perempuan jatuh hati dan ingin menjadi seperti dirinya. Banyak hal yang dapat diperoleh dari seorang Sri Mulyani. Salah satunya adalah pola pikir terbuka. Tak heran jika Sri Mulyani sejak 2002 sudah terkenal dan disenangi banyak orang. Tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, Sri Mulyani juga cerdas saat membawa dirinya masuk ke dalam pergaulan. Yang kedua, kemampuan analisis kritis dan lugas. Sri Mulyani merupakan salah seorang dari sekian banyak wanita yang senang dan menjadi pembicara. Kritis dan cermat menjadi bagian sepaket yang dimilikinya.
Yang ketiga, yaitu jujur. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, perbuatan jujur adalah penting. Seorang boleh memiliki jabatan tinggi atau harta yang melimpah, tapi ketika dia tidak jujur, catatlah semua orang. Yang keempat, senang berbagi ilmu. Jangan jadi orang yang pelit dalam membagi ilmu. Seperti halnya Sri Mulyani, dia tidak hanya fokus terhadap perekonomian Indonesia, tetapi juga terhadap dunia pendidikan. Yang kelima, memiliki keyakinan yang tinggi. Semakin tinggi karir seseorang, semakin berat pula tantangan yang dihadapi. Namun, keyakinan yang tinggi dan didukung kemampuan akan memperoleh Anda melihat persoalan lebih jernih. Yang keenam, memiliki empati tinggi. Empati adalah kemampuan merasakan yang orang lain rasakan. Saat menghadapi kejadian penangkapan seorang kepala subdit di Direktur Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta, Sri Mulyani membuat surat pribadi bagi para anak buahnya di lingkungan Kementerian Keuangan.